He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Luha, Kita itu sangat istimewa. kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita merenungkan Dafar Elohim. Nah, Dafar Elohim kali ini saya beri judul Nabi atau Nabi, Saudara. Ya, seringkali kita sering mendengar tentang Nabi, kata Nabi, dan Nabi. Nabi adalah penyambung lidah Elohim yang menyampaikan Dafar Elohim itu sendiri. Nah, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan belajar tentang Dafar Elohim di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan. Kitab Devarim atau kitab Ulangan pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kitab Devarim pasal 18, ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya kita akan baca dari ayat 15 sampai dengan 22. Tapi ayat natsnya kitab suci kita kali ini adalah ayat 18. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Yahweh Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-saudara, seorang yang seperti aku. Ya, perhatikan, kamu harus mendengarkan dia, sesuai dengan semua yang engkau inginkan dari Yahweh Elohimmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, biarlah aku tidak mendengar lagi suara Yahweh Elohimku, dan juga tidak melihat api yang besar ini lagi, supaya jangan aku mati. Dan Yahweh berfirman kepadaku, mereka telah melakukan yang baik sesuai dengan yang telah mereka katakan. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau. Dan aku menaruh dafarku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan dafarku yang dia katakan dalam namaku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Tetapi nabi yang lancang dengan berkata kata di dalam namaku yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan berkata dalam nama ilah lain, perhatikan, dalam nama ilah, maka nabi itu harus mati. Dan apabila engkau berkata di dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak Yahweh katakan? Apabila seorang nabi berkata dalam nama Yahweh dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Yahweh katakan. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka jangan takut kepadanya. Nah, ini berbicara tentang kitab nubuatan, di mana di sini disampaikan oleh Mose, saudara, yang dikatakan demikian pada ayat 15. Yahweh Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu. Membangkitkan seorang nabi dari antaramu, yang jelas pasti dari antara Israel, bukan dari yang lain, saudara. Kemudian, dan saudara, dari saudara-saudaramu seorang yang seperti aku. Dari saudaramu, dari sekitarnya Israel, dari saudaramu yang seperti aku, artinya seperti Mose. Perhatikan ya, kamu harus mendengarkan dia. Nah, kemudian saudara, kita ulang ayatnya 18. Perhatikan ayat 18-nya. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka, artinya bagi Israel. Perhatikan ya, seorang nabi bagi Israel, bukan bagi yang lain. Perhatikan ya, bagi Israel. Perhatikan, bagi mereka. Perhatikan ya, dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dari Israel, dari saudaranya Israel yang seperti Mose.
Paham sampai di sini? Ya, saudara perhatikan. Terus kita lanjutkan. Dan aku akan menaruh dafarku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang aku perintahkan kepada. Dan Nabi itu akan menyampaikan seperti apa yang Yahweh sampaikan. Nah, apakah benar nubuatan ini untuk Yeshua HaMasyiah, saudara? Saudara yang dikasih, apa benar Nabi? Saudara jangan terpaku bahwa oh Yeshua ini kan Nabi. Yeshua kan bukan. Yeshua ini gelarnya banyak. Yeshua disebut juga Ben Adam, anak manusia. Bukan berarti dia manusia, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan gelarnya yang banyak. Dia ya HaMasyiah. Dia Ben Elohim, ya putra Elohim juga. Ben Elohim Kaim, dia roti kehidupan. Bukan berarti Yeshua roti. Dia air kehidupan. Banyak sekali, saudara. Dan dia adalah HaMasyiah. Nah, saudara, benarkah nubuatan ini untuk Yeshua atau untuk yang lain? Karena banyak orang pasti menafsirkan wah nubuatan ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, saudara. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa Nabi itu dari antara saudaramu, berarti dari Israel, dan seperti Mose, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kenapa kok saya garis bawahi tentang Yeshua? Karena banyak orang menubuatkan yang lain, saudara. Dan saudara perhatikan, ayat ini ditujukan untuk siapa? Kemudian kita lihat ayat yang 20, ya saudara. Saudara yang dikasih mulai ayat 19. Dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan dafarku atau firmanku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Artinya firman itu harus kita dengarkan apa yang disampaikan oleh dia. Kemudian ayat 20, tetapi nabi yang lancang berkata-kata dalam namaku, makanya harus berhati-hati. Sekarang ini banyak memang ada karunia-karunia. Ada karunia nabi, ada karunia gembala, ada karunia nabi, ada karunia rasul, ada karunia pengguru, ada karunia penginjil. Nah, sekarang banyak yang mengaku memiliki karunia kenabian. Tetapi perhatikan, saudara, tetapi nabi yang lancang berkata-kata dalam namaku, artinya berkata dalam nama Tuhan. Nabi itu berkata dalam nama Tuhan, ya, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya dan berkata dalam nama ilah lain, apalagi sudah berkata atas nama Tuhan tapi Tuhannya lain. Paham sampai di sini? Sudah menyampaikan atas namanya, aku dengar suara Tuhan, ini firman yang Tuhan sampaikan, tapi yang disampaikan di dalam nama ilah lain atau Tuhan yang lain, maka nabi itu harus mati. Makanya harus hati-hati, kita pun sebagai pendengar harus jeli. Ini benar suara Tuhan atau tidak? Benar yang disampaikan dari Bapa kita Yahweh atau bukan? Paham saudara sampai di sini? Ya, kita lanjutkan. Dan apabila engkau berkata di dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak Yahweh katakan? Terus gimana cara menyeleksinya? Ini suara Tuhan apa tidak? Satu, seperti gampang tadi cirinya. Kalau dia mengatasnamakan Tuhan, Tuhan bicara dengan saya tapi bukan Yahweh yang disampaikan, pasti bukan dari Bapa Yahweh. Amin. Wong dia menyampaikan atas nama Tuhan, aku dapat penglihatan Tuhan begini. Tapi yang disembah bukan Bapa Yahweh, pasti bukan. Karena harus dafarnya Bapa Yahweh. Amin, saudara. Sampai di sini paham ya? Dan apabila nabi itu berkata dalam nama Yahweh, nah berkatanya dalam nama Yahweh, saudara kasih oleh Tuhan. Berkata dalam nama Yahweh dan perkataannya itu tidak terjadi. Wis pakai nama Yahweh tidak terjadi. Ada nggak kira-kira? Ada. Supaya apa? Supaya yang disampaikan dipercaya. Oh, ini benar dari suara Tuhan, dari Bapa Yahweh. Tapi yang tidak terjadi. Kenapa? Karena untuk kepentingannya dirinya sendiri, saudara. Bukan untuk kemuliaan Elohim. Nah, tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Bapa Yahweh sampaikan. Artinya itu bohong. Berarti itu bukan dari Bapa Yahweh, saudara. Nah, inilah salah satunya yang kita harus jeli. Nah, sekarang mulai ayat 18. Yang tadi ayat 15 dan 18 kita baca. Siapa nabi itu dari saudara kita dari Israel? Perhatikan ya. Yahweh Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, yaitu saudara-saudaramu. Ya, berarti nabi itu membangkitkan bagimu dari seorang nabi dari antara saudaramu, dari saudaranya Israel. Yang dari Israel, nabi dari saudaramu Israel. Benar nggak bahwa itu untuk Yeshua? Sekarang kita lihat.
Yesua itu lahir dari suku Yehuda garis keturunannya. Sedangkan Mose, seperti kamu, perhatikan ya. Dan dari saudara-saudaramu seperti aku, artinya seperti Mose. Ayat 18-nya dikatakan adalah, aku akan mengangkat seorang nabi dan mereka dari antara saudara mereka. Terus mereka dari antara mereka seperti engkau, artinya seperti Mose. Nah kemudian Yesua lahir dari suku Yehuda. Mose itu lahir dari suku Lewi. Nah perhatikan, benar nggak dia saudara? Nah saudara dikasih Tuhan, Yesua lahir dari suku Yehuda dan Mose lahir dari suku Lewi. Nah baik Yehuda maupun Lewi itu satu kandung dari keturunannya Israel. Melalui rahimnya siapa? Lea, saudara. Bukan dari Lea dan Rahel atau Silpa dan Bilha, tetapi dari Lea. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian 35 ayatnya 23. Di situ dikatakan, benih Lea, pekor Yaakov, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Yisakar, Zebulon. Artinya saudara, anak-anak lelaki Lea ialah Ruben, anak yang sulung Yakub, dari anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, kemudian Lewi, dan Yehuda, Yisakar, dan Zebulon. Nah, saudara, artinya bahwa baik di situ Yehuda, Lewi satu kandung. Artinya dari saudaramu. Jadi seandainya dia tidak satu kandung pun dia tetap saudaranya. Tetapi jauh lebih jelas lagi bahwa mereka adalah satu rahim, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan adalah dafar Elohim. Perhatikan baik-baik ya. Ayat 18 tadi. Nah, perhatikan, dan aku akan menaruh dafarku di dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang aku perintahkan. Perhatikan Yohanan pasal yang disampaikan dafar Yahweh Elohim, bukan dafar yang lain. Artinya yang disampaikan itu firman dari Bapa Yahweh, bukan firman dari yang lain. Sekali lagi saya bilang, kalau kita harus tahu, harus jeli, kalau memang nabi itu dinubuatkan oleh Bapa Yahweh untuk nabi itu, harusnya yang disembah adalah Bapa Yahweh. Yang disampaikan adalah firman Yahweh, bukan firman yang lain. Kalau seandainya firmannya sudah lain, apalagi Tuhannya saja sudah lain, pasti bukan. Karena firmannya harus Bapa Yahweh, saudara. Kemudian lihat ya, di dalam Yohanan pasal 3 ayat 34 dikatakan demikian. Kimi seslaho ha Elohim medaber et divre Elohim behare lo bemida hunoten et haruah. Sebab dia telah Elohim utus, dia telah sedang mengucapkan dafar Elohim. Karena Elohim sedang mengaruniakan roh dengan tanpa batas. Artinya yang keluar memang ruah Elohim. Firman yang dipenuhi dengan ruah Elohim. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang perbandingannya saudara. Ini saya cuma sampaikan perbandingannya. Benar gak nubuatan yang di dalam kitab Devarim ulangan 18 ayat 18 itu untuk Yesua? Perhatikan yang pertama, waktu lahirnya saja. Waktu Mose lahir maupun Yesua lahir, dua-duanya mengalami situasi yang sama. Keadaannya sama. Yaitu waktu Mose lahir terjadi fatwa turun. Perintah turun dari Faro atau Firaun bahwa bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Dan dia harus dibuang di Sungai Nil. Dan oleh sebab itu Sifra maupun Puah disuruh melihat kalau laki-laki bunuh. Dan kalau laki-laki buang ke Sungai Nil. Sama waktu zaman Yesua lahir turun fatwa yang keluar dari siapa? Herodes atau Herodos. Bahwa bayi yang lahir dan pada generasi itu apalagi anak di bawah 2 tahun harus dibunuh, saudara. Nah ini sama saudara yang dikasih. Waktu lahirnya saja kejadiannya sama, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua ya, selain kelahirannya, Mose bisa membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mitsraim. Artinya membawa kemerdekaan yang luar biasa. Sehingga dia bisa membelah laut. Artinya tabir yang memutuskan antara padang gurun dengan Mesir perbudakan.
begitu juga Yesua membawa kemerdekaan atau bebas dari perbudakan dosa. Amin. Oleh sebab itu waktu Yesua disalib, terjadi tabir bait Elohim terbelah. Artinya hubungan dia dengan Bapa Yahweh nyambung lagi. Yang tirai yang memutuskan blok tadi terbelah, saudara. Ini sama kejadian. Artinya Mose membawa kebebasan pada zaman itu dari perbudakan di Misraim. Yesua membawa kebebasan dari perbudakan dosa. Kemudian yang ketiga, Mose, saudara yang kasih, membuat kemah tabernakel yang sentralisasinya adalah Bapa Yahweh masuk ruang Maha Kudus. Yesua mengajarkan kita untuk menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam ruang dan kebenaran. Amin. Jadi ini adalah nubuatan-nubuatan yang disampaikan, yang terjadi. Bagaimana nubuatan itu untuk Yesua HaMashiach. Amin. Artinya memang dari saudara kita sendiri, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, kalau kita memahami setiap dafar Elohim, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, jadi sekali lagi yang pertama, saudara, nabi dari saudaramu. Kemudian menyampaikan dafar Elohim. Terus kita sudah tahu apa yang terjadi waktu itu. Pembebasan, kejadian, segala macamnya terjadi dengan luar biasa. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, ciri-cirinya nabi. Nah, ini nabi itu ada ciri-cirinya, saudara. Yang pertama, dinubuatkan. Nanti akan terjadi ini, dia akan menjadi nabi, segala macam. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Kemudian yang kedua, bermujizat. Nabi pasti banyak mujizatnya, namanya nabi, saudara. Yang ketiga, dia bernubuat. Artinya dinubuatkan, bermujizat, dan bernubuat. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Yesua dinubuatkan banyak. Yang menubuatkan bukan cuma Mose, saudara. Yang menubuatkan Yesua bukan cuma Mose. Atau di dalam kitab tadi Devarim. Tapi satu bisa David. David juga menubuatkan Yesua. Di mana? Tehillim Mazmur 53 ayat 57 ayat 3. Elohim sebut amu, Elohim akan memulihkan umatnya. Siapa Elohim yang memulihkan umatnya? Yesua. Kalau kita lihat di dalam Torah Kodnya ada tertulis Yod Shin Waw Ayin atau Yesua. Kemudian saudara, yang kedua, Yesua menubuatkan David menubuatkan kembali di dalam kitab Tehillim 82 ayat 6. Perhatikan, saya bacakan buat saudara. Tehillim atau Mazmur 82 ayat 6. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Saudara menyimak saja dengan baik ya. Atau Tehillim 82 ayat 6. Saya kasih contoh ini agak dan sangat lebih jelas lagi. Ayat 6 dan 7. Aku telah berfirman, ya perhatikan. Kamu adalah Elohim. Jadi yang ngomong siapa? Kalau aku telah berfirman, pasti Bapak Yahweh. Aku telah berfirman. Kamu atahu Elohim. Kamu adalah Elohim. Dan kamu adalah Elyon, anak yang maha tinggi. Engkau adalah Elyon, anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati sebagai manusia dan tewas sebagai seorang raja atau pembesar, dan kamu akan tewas. Artinya siapa seorang pembesar yang mati sebagai manusia? Pasti Yesua. Itu udah dua. Kemudian ada lagi nubuatan. Kembali saya sampaikan. Mika pasal yang kelima, ya, Mika, kitab Mika, saudara yang dikasih Tuhan, saya bacakan. Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua, ya, perhatikan. Namun engkau, hai Bethlehem Efrata yang kecil, untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda, daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan memerintah di Israel, yang tampilnya dari sejak zaman dahulu kala. Ya, siapa pemimpin di Israel yang sudah ada sejak zaman purbakala, sejak zaman dulu kala? Kalau bukan dafar Elohim itu sendiri, yaitu Yesua HaMashiach. Amin. Belum lagi masih banyak, saudara. Yesayahu ada, Sakaria 12 ayat 10. Banyak sekali yang menubuatkan tentang Yesua. Artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau saya bacakan sangat banyak nubuatan tentang Yesua HaMashiach. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kemudian dilanjutkan. Selain itu, selain dinubuatkan, bermujizat. Coba saya mau minta tolong. Yesua mengadakan mujizat berapa? Mose dulu. Mose banyak mujizatnya. Apa saja mujizat Mose? Ayo. Satu, menyembuhkan orang dengar gigit ular. Mose, oke lah, bisa ya melalui Nehustan. Artinya Nehustan itu ular tembaga, oke. Membelah laut, oke. Apalagi?
Nah, air menjadi darah. Nah, tulah banyak sekali Mose ya. Air menjadi darah, kata belalang banyak sekali, ada 10 tulah. Sekali 10 tulah apalagi? Membelah laut. Terus tadi mengeluarkan air dari batu. Mengeluarkan air dari batu banyak sekali saudara. Tadi ya, mulai Nehustan atau ular tembaga. Mose banyak mujizatnya juga. Sudah dikasih oleh Bapak. Sekarang mujizatnya Yesua apa saja? Ayo, kalau sampai nggak bisa itu ya. Ayo apa? Membangkitkan orang mati. Menempelkan telinga oke, mengembalikan telinga Markus. Air jadi anggur. Terus orang buta. menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang pincang, orang lumpuh, orang kusta. Membangkitkan anaknya Lazarus, ibunya. Membangkitkan Lazarus. Wah, banyak sekali saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Sampai nggak terhitung, semuanya bisa. Apa yang Yesus membangkitkan orang mati bisa, menyembuhkan orang sakit bisa, orang sakit aja segala macam sakit. Karena kitab suci pernah mencatat dan semua sakit penyakit apapun sakitnya sembuh. Berarti sakit apa? Ya ayam lah, sakit apa namanya? Menyembuhkan orang tuli, bisu, buta, lumpuh, kusta, ya, pendarahan. 5 roti 2 ikan. Memberikan makanan 5 roti 2 ikan bisa beli 5.000 orang, 4.000 orang, menenangkan badai, banyak sekali. Jadi kalau dibilang mujizatnya luar biasa banyaknya. Artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan baik-baik. Mujizat jelas Yesua dinubuatkan, makanya dinubuatkan ada Mose, Daud, Mika, Yesayahu, Zakaria, Yona dan sebagainya. Kemudian mujizatnya banyak sekali, super banyak kalau saya bilang. Kemudian yang terakhir bernubuat, ya dong. Kan selain dinubuatkan, bermujizat dan bernubuat. Yesua bernubuat gak? Bernubuat. Mana nubuat Yesua? Yang tercepat apa? Masih ingat? Saya pernah menyampaikan. Nubuatan Yesua yang tercepat adalah waktu dia ngomong sama Kepa. Waktu Kepa, nanti kamu semua akan tersandung. Kemudian Kepa ngomong sekali-kali tidak, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan pernah tersandung. Yesua kemudian ngomong, nanti sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah akan menyangkal aku 3 kali. Saudara bayangkan, itu masih di pasal yang sama. Bukan cuma beda ayatnya, pasalnya sama. Kalau sudah baca, itu dalam kitab itu, di kitab Matius atau di kitab yang lain itu masih di pasal yang sama. Itu betul Yesua malam ngomong besoknya terjadi saudara. Artinya apa saudara kasih? Itu nubuatan yang diomongin Yesua langsung terjadi. Artinya menubuatkan dan nubuatnya itu terjadi saudara dikasih Bapak Yahweh. Dan nanti masih ada nubuat-nubuat Yesua yang pasti digenapi. Contohnya akhir zaman, apapun yang disampaikan pasti terjadi. Amin. Nah ini juga bernubuat dan juga dia menubuatkan, bermujizat dan menubuatkan. Artinya benar-benar menggenapi bahwa ternyata dalam kitab Devarim Yesua itulah yang menggenapinya. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang terakhir. Yang terakhir saudara. Kita harus waspada seperti ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Devarim saudara. Yaitu yang ayat terakhir. Kita lihat ya. Saya ulang sedikit ayat yang terakhir tadi. Saya bacakan buat saudara. Perhatikan. Kenapa saudara? Karena kita harus berhati-hati. Karena kita hidup di akhir zaman. Sekali lagi ayat 18, pasal 18 tadi ayat terakhir. Perhatikan. Dan apabila engkau ayat yang ke-20, apabila seorang nabi berkata dalam nama lain, oleh sebab itu saya tetap menghimbau khususnya Kehilat Kodulayawi dimanapun berada, lebih berhati-hati. Karena sekarang banyak orang mengatasnamakan Tuhan, tetapi yang disembah bukan Bapak Yahweh. Oleh sebab itu kita lihat ciri-cirinya. Nabi yang tidak mengabarkan kebenaran daftar Bapak Yahweh. Jadi kalau saya oke lah, saya jujur, saya juga mengakui ada jawatan-jawatan yang orang dikaruniakan kepada setiap orang. Ada yang punya karunia gembala, nabi, rasul, guru, penginjil. Pasti setiap orang masing-masing punya. Sudah dikasih oleh Bapak. Tetapi kita harus uji benar apa tidak itu dari orang. Oh sedang saya punya karunia kerasulan, tapi ada nggak di dalam dirinya? Betul yang disampaikan. Oh saya punya karunia kenabian, betul nggak? Kalau karunia kenabian itu banyak hal yang terjadi saudara. Bener nggak dia punya karunia gembala? Bener nggak? Kenapa? Makanya gembala itu kenapa selalu diilustrasikan jempol.
tahu kenapa? Kan ini jempol ini untuk gembala, ini untuk nabi, ini untuk rasul, ini untuk guru, dan untuk penginjil. Kenapa kok jempol ini untuk nabi? Untuk gembala. Karena jempol ini supaya bisa mengunci yang lain. Makanya kalau jadi gembala itu harus panjang khususnya. Ngadepinya banyak sekali. Makanya jempol ini diilustrasikan sebut jari ini sebagai gembala. Kenapa nabi telunjuk? Karena nabi senengane cuma ngomong tok, betul gak? Oh, kamu salah tuh. Oh, ya gak? Seperti itu loh, gambarannya itu gitu saudara. Artinya seperti itu. Tapi saudara harus diuji, bener nggak nabi itu mengatasnamakan itu. Oleh sebab itu sekali lagi ada dua kriterianya yang kita harus. Yang pertama menyampaikannya bukan nama kita yaitu Yahweh. Amin. Kalau saudara itu pasti nabi itu nubuatan itu bukan untuk Yesua tetapi untuk yang lain. Kalau yang disembah bukan Yahweh berarti tidak. Amin. Harus yang disembah Bapak Yahweh. Yang kedua yang disampaikan dafarnya pun ya dafarnya Bapak Yahweh. Amin. Kalau dia menyampaikan dafarnya yang lain, apalagi dia berkhotbah, tapi ternyata Tuhannya lain, berarti bukan. Harus yang disembah Bapak Yahweh Elohim. Amin. Memasukkan Bapak Yahweh Elohim. Makanya Yesus selalu katakan guru hukum yang terutama itu apa? Wa ahata et Yahweh Elohika bekal Bapak bukan nafseka bekal meodika. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Bukan setengah hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Artinya itu yang dikatakan Yesus. Kemudian wahasni adam tanah leraika kamoka, dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Artinya ajarannya Yesus kembali untuk Bapa Yahweh Yesus Mesih. Amin. Sekali lagi mari kita belajar. Setiap kitab yang kita baca kita renungkan dan kita pahami. Sekali lagi saya hanya menghimbau untuk kehendak Tuhan Yahweh. Yang lain boleh silahkan. Tetapi saya menghimbau untuk kita lebih teliti, waspada, dan lebih jeli. Selalu saya ajarkan belajar satu pintu. Supaya apa? Supaya pengajaran kita tidak kemana-mana dan kita benar. Amin. Dan kita bisa sharingkan dengan baik. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.